Halo teman-teman, nama saya Alfandi dan saya ingin masuk presentasikan mengenai jawaban saya dalam summative webinar yang telah saya lakukan. Nah, sebelum kita membahas mengenai soal-soal yang akan saya bahas, mari kita sama-sama lihat sifat-sifat limit trigonometri dan limit tata terlebih dahulu. Kita mulai dengan limit trigonometri. Nah, sifat-sifat limit trigonometri itu ada 8. Nah, sifat pertama yaitu lim x mendekati 0, sin x per x sama dengan lim x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Sifat kedua konsepnya juga sama yaitu lim x mendekati 0 tan x per x sama dengan lim x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Nah, sifat ketiga yaitu lim x mendekati 0 and sin x per bx. Itu konsepnya juga sama dengan sifat pertama, namun perbedaannya dia hanya memiliki koefisien. Jadi jika kita mendapatkan soal yang memiliki bentuk seperti ini, kita hanya ambil koefisiennya saja. Jadi jawaban yang kita dapat, kita ambil itu adalah A per B. Begitu juga sifat keempat yaitu lim x mendekati 0 tan AX per BX. Kita juga ambil koefisiennya saja. Nah, sifat kelima yaitu lim x mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan lim x mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Jadi kita juga hanya mengambil koefisiennya jika kita mendapat soal yang penyebut dan pemilihannya itu memiliki sin, sama-sama sin, dan sama-sama tan. Sifat keenam yaitu lim x mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan lim x mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Sifat ketujuh yaitu lim x mendekati 0 sin AX tambah tan BX per CX kurang sin DX sama dengan A tambah B per C kurang D. Nah, jika kita mendapati soal yang berdiri seperti ini, kita juga hanya ambil koefisiennya saja. Dan yang sifat terakhir yaitu lim x mendekati 0, 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Nah, mengapa jawabannya ialah 0? Karena jika kita mengkonversi x menjadi 0, maka jika kita konversi cos x-nya itu akan menjadi cos 0. Dan cos 0 itu konversinya ialah 1. Jadi 1 kurang 1 per 0, jadi hasilnya menjadi 0. Nah, kita beralih ke sifat-sifat limit tak tentu, yaitu jika kita lihat bentuk seperti ini, lim x mendekati tak tentu atau tak hingga, A1x tambah pangkat m tambah A2x m kurang 1 pangkat m kurang 1 dan seterusnya. Dan juga para penyebutnya itu B1x pangkat n tambah B2x pangkat n kurang 1 dan seterusnya. Maka jika kita ingin mengerjakan soal seperti ini, kita hanya perlu melihat pangkatnya saja. Jadi di penjelasan di bawah yaitu jika kita mendapatkan bahwa pangkat tertinggi di pembilang penyebut itu lebih besar dari pembilang, maka hasilnya ialah 0. Nah, jika pangkat m-nya itu lebih besar dari n, maka jawabannya tak hingga, dan jika pangkat m sama dengan pangkat n, maka jawabannya adalah koefisien di antara kedua persamaan ini. Nah, kita beralih ke pembahasan soal yang saya kerja, yaitu soal limit trigonometri nomor 5. Jadi soalnya ialah lim x mendekati 0 sin dalam kurung x tambah 2 per x pangkat 2 kurang 4. Jadi pengerjaannya ialah kita uraikan terlebih dahulu. Jadi saya mengganti x pangkat 2 kurang 4 yaitu menjadi x tambah 2 kali x kurang 2. Jadi saya uraikan menjadi x pangkat x dalam kurung x tambah 2 per x tambah 2 kali 1 per x dalam kurung x kurang 2. Sehingga sin x berdasarkan sifat yang tadi saya sudah jelaskan, sin dalam kurung x tambah 2 per dalam kurung x tambah 2 itu 1, itu menjadi 1. Jadi jawaban akhirnya ialah 1 per x kurang 2. Maka dari sini
Ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Maka dari sini kita tinggal substitusi saja X-nya menjadi 0. Sehingga yang kita dapat ialah 1 per minus 2 sama dengan minus 1/2. Sehingga jawaban akhirnya ialah minus 1/2. Kemudian kita balik ke soal limit tak hingga nomor 5 latihan 1. Soalnya ialah lim X mendekati tak hingga dalam 4X kurang dalam akar 1 tambah 9X kuadrat pangkat 2. Ya, pangkat 2 per 2X tambah 1 pangkat 2. Dalam kurung pangkat 2. Dalam kurung kuadrat. Nah, jadi pengerjaannya ialah 16X. Kita pangkat 2 kan persamaan di atas, yaitu menjadi 16X pangkat 2 kurang 8X akar 1 tambah 9X pangkat 2 tambah 1 tambah 9X pangkat 2 per 4X pangkat 2 tambah 4X tambah 1. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya itu 25X pangkat 2 kurang 8X akar 1 tambah 9X pangkat 2 tambah 1 tambah 9X pangkat 2 per 4X pangkat 2 tambah 4X tambah 1. Nah, karena kita mendapati bahwa pangkat tertinggi atas dan bawahnya itu sama, maka kita akan menggunakan rumus seperti yang telah saya jelaskan, yaitu A per B, karena pangkatnya itu sama. Jadi kita hanya melihat koefisiennya saja. Jadi yang kita dapatkan ialah 25 A per B sama dengan 25 per 4. Jadi jawaban untuk soal ini ialah 25 per 4. Nah, itu saya presentasi saya pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih telah menonton.